pertama kita bersama bintang tamu, mungkin teman-teman di manapun Anda berada. Nah, ini kalau tahun berapa sih ya? Tahun 2004, 2000 dia sering keluar masuk majalah Happen lokal. Ini kita kenalkan Muhammad Krista. Nah. Jadi saya tak kasih dulu ya background dulu. Jadi Krista ini udah main berapa lama tak? Dari 2002. Oh, dari tahun 2002. Udah lama banget. Dari SMP ya? Ya, SMP. Dari SMP. Terus main pertama kali Di UPN Veteran Yogyakarta. Wah, lengkap sekali. Di kampus saya itu, Bos. Oke. Jadi Krista ini dulu rider Hello juga. Nah, sempat menghilang beberapa tahun main surfing, nanti kita kulik-kulik. Terus dia juga punya usaha. Pernah juga kerja di Bali ya? Iya. Pernah kerja di Bali. Di salah ya. satu brand luar. Brand luar ya. Surfing sama skate. Oke, kita kenalin dulu nih. Oke, Tak. Kesibukannya apa sekarang, Tak? Kesibukan kerja, ngurusin anak istri, sama paling kalau weekend main skate atau surfing, itu aja. Oke, coba dong ngomong-ngomong dong, dulu kenal skate itu dari mana sih? Karena teman-teman kan Krista itu kan kadang semacam mitos ini, kadang dibilang nggak ada tapi ada, dibilang ada tapi ya ada gitu. Dan terus kan katanya jago banget nih. Waduh, jago apa nih? Kan banyak video part juga, terus kadang-kadang kan kalau anak-anak baru kan sering nanya nih kalau yang main di tangkul, itu siapa sih mas? Itu siapa sih mas? Nah, kok jarang main tapi ngerti-ngerti triknya banyak sekali. Nah, coba apa yang kenalin kamu sama skate? Yuk. Oke, awal mula aku main skate dulu, mungkin alasannya sama kayak anak angkatan tahun 2004 sampai 2000-an lah. Alasannya simple, cuman gara-gara main game PlayStation, Tony Hawk Pro Skater. Okay. Itu kan main game, namatin dapat film, dapat movie bonusnya. Nah, pas lihat di film situ, skate juga kan? Yoi. Oh, kira film yang lain. Pas nonton filmnya itu kayak tertarik gitu, kayak main skateboard seru nih, bisa lompat, bisa muter-muterin papan. Terus akhirnya beli papan patungan sama kakak pas dulu. Ya udah mulai main depan rumah. Papan apa tuh? Masih zaman dulu itu papan Calpro yang dijual di Gramedia. Oke. Harganya sekitar 350.000. Wah, kamu lengkap sekali dengan sumber ya. Bannya masih bening tuh, bisa pecah. Oh, bening. Oke. Terus itu main depan rumah, lama-lama kok lewat di daerah di Jogja nih. Dulu kamu mulainya dari mana nih? SMP atau SMA? Itu SMP, masih SMP. Oke, masih SMP. SMP umur berapa? Umur berapa ya? 88 dong. Oh, kamu lahir 88? Yoi, 88. Oh, ya. Bener, ini bahasa Inggrisnya 88 ya, 88 ya. Sebentar, ada yang mau lewat dulu nih. Berapa mbak? Buat apa nih langsung aja. Ini mbak. Jadi gini, ini kopi ya, kopi. Krista es teh dulu, es teh. Jadi kita ngobrol santai skater gini. Terusin aja om. Yo, nggak apa-apa. Langsung habis nanti. Oke, nanti. Jadi kamu kan lahir 88, main skate SMP di tahun 2000 ya. 2002 ya. Mulai main Tahun skate. 2002 terus main. Nah, pertama kali kamu bisa main ke UPN tuh? Kamu lihat orang yang main ada di UPN atau memang pertama kali memang kamu nyoba skate di depan rumah terus main ke UPN? Waktu pertama kali main depan rumah, tapi kan lama-lama kan pengen tahu skate itu gimana sih yang aslinya. Terus lewat UPN ada yang main, wih, lompatnya tinggi-tinggi, bisa ngelompatin obstacle gitu. Nah, makanya penasaran pertama lihat dulu, cuman naik sepeda, nongkrong pinggir. Terus lama-lama nanya-nanya, beraniin bawa papan, ya udah mulai dari situ gabung, kenal teman-teman anak-anak UPN yang lama-lama. Oh, berarti kamu yang paling muda di situ? Ya, dulu paling kecil, masih SMP. Berarti pernah nangis dulu dengar situ? Dulu nangisnya gara-gara diceng-cengin. Oh, dicengin ya? Jatuh, pimisan, bret, terus diceng-cengin. Aduh. Oke. Nah terus, kamu kan terus habis itu kan ini nih, UPN kan dilarang kan? Dilarang Ya. main skate gitu kan. Nah terus bisa sampai ke UGM tuh ceritanya siapa? Yang bawa kamu ke UGM siapa? Yang ya. bawa, oke.
Jadi dulu main di UPN itu cuma berapa, kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Habis itu kan kalau tiap hari Minggu sering main ke UGM, ke GP, Sunday Oh, morning. pagi. Yoi. Oke. Terus dari situ UPN dilarang, alatnya disita sama Satpam. Terus diajakin sama, dulu ada skater legendaris juga, namanya Sulistyo Nugroho. Oh iya, tahu Jimos. Nama panggungnya Jimos. Nah, diajakin sama Jimos, tak main ke UGM yuk. Berarti kamu sama Jimos satu main di UPN? Iya, Jimos, OO, Oke. lagi banyak sih. Oke. Terus waktu itu dia Jimos masih SMA, masih celana sobek-sobek, rambut gondrong. Oh, benar. Jadi sebenarnya gondrong itu kenapa itu ya? Julukannya kan macam-macam tuh, ada uka-uka, ada kapten, ada belangka. Orang tahu tuh, mungkin menyesuaikan, Mungkin nanti kita adaptasi. panggil aja Jimos ya, nanti ya. Kapan-kapan. Dari situ diajakin Jimos ke UPN, nah terus ke UGM. Ada yuk main ke UGM. Nah pas waktu itu kan masih kecil nih, dulu main skate naik sepeda. Jimos juga pinter dulu. Kak, jemput ya. Rumah saya di daerah Maguwo Harjo. Jemput Jimos naik sepeda, habis jemput Jimos suruh boncengin sampai UGM. Yang itu siapa? yang itu saya. Jimos Ya, bonceng depan berarti sama pemanasan, stang ya. pemanasan. Berarti kamu Gitu. berarti sudah nggak ini ya? Berarti kamu sekarang udah nggak ngikutin juga tren-tren sepeda sekarang ya? Karena kamu udah ngencut dari awal ya. Udah. Cuman buat nyari keringet aja Om kalau naik sepeda. Oke. Terus kalau nyari uang pakai sepeda juga enggak kan? Oh, enggak, sekarang pakai motor Pakai kemajuan. motor, oke. Oke lah, terus kan kamu di UPN tuh sempet anak-anak waktu di UGM ya, waktu di GP itu kan gedung pusat kan sempet apa namanya? Senioritas. Bukan, memang kalau senioritas zaman dulu emang ada. Emang ada, saya juga salah satu korban dari senioritas. Ini Seniorita. apa? Kamu kan cepat tuh sekali itu. Cepat sekali itu karena kan zaman dulu tuh nggak tahu aku kalau zamanmu itu gampang sekali nggak sih cari video skate gitu, atau kamu pernah nonton bareng siapa gitu, atau dapet trik dari mana, atau itu imajinasimu kadang-kadang kan aneh-aneh kan. Kalau dulu referensi paling cuman video skate tuh dapat ngopi. Kalau dulu Burning CD dari Oke. Jimos itu, karena dia jaga warnet, wah dia koleksi videonya Oh, banyak CD. banget, mulai dari yang X sampai Z. Nah, terus mungkin majalah juga dari Kak Galih, mungkin dulu punya banyak majalah, sempat minjem. Ngomong juga ya. Ya. Itu apa Kemudian- tuh? Tracer, Kalau TWS. dulu Skateboard Mag sama majalah Eropa kalau nggak salah. Oke. Kalau Tracer malah jarang. Oh iya itu, iya aku ingat itu apa teman-teman suka karding Kayak ya. Kingpin ya semacam itu. Oke, terus kalau nah, kamu kan nonton ini nih skater apa? Tony Hawk Pro Skater nih. Ya, Apa? Idolamu siapa nih? oh, masih sama, dulu Jeffrey. Oh, Giovanni, yoi. Adanya Giovanni. Oh, oke. Dicatat ya, Giovanni adanya Giovanni. Oke. Nah, terus abis itu kalau lokal siapa lokal? Kalau lokal Reno Pratama. Wah, Bang Reno, ngerti Reno. Bang Reno Reno. Pratama. Coba itu pertama kali ikut kompetisi di mana? Pertama kali ikut kompetisi di UGM, kompetisi lokal namanya Reunite yang pertama. Itu pertama kali ikut Dulu kompetisi 2000 berapa Om? 2004 kalau nggak salah. Itu bukannya pas bacok-bacokan kan? Itu Reunite 3 Om. Ini yang pertama. Oh, oke. Oh, aku sebenarnya tahu sih, cuma pura-pura aja kan. harus gitu karena oke, apa? Itu kamu juara berapa? Itu dapat juara 5 kalau nggak salah. Juara 5. Yoi coy. Oke juga ya. Juara. Waktu itu treknya masih punya andalan, Apa? Sofit 50-50. Oke. Oh, bener. Oke. Oh, iya. Aku ingat. Itu dulu obstacle-nya Cuma box sama piramid. sama box sama Piramid ya, Piramid box rail ya. piramid. Nah itu piramidnya belum ada rail. Tapi transfer. bank to bank. Yoi. Oh, oke. Nah, trik favoritmu apa sih? Sampai sekarang yang masih gampang. Kan kamu kan dulu papan kan mesti kecil nih. 75 kan, mesti kan anak-anak lama kan mesti 75. Terus sekarang papan berapa size? Sekarang mau nggak malu pakai size 8 soalnya udah nggak ada yang jual 75. Oke. Upgrade. Cuman lama-lama ya udah biasa sih, udah menyesuaikan. Nah, favoritmu apa nih? Kalau Trikmu. trik dulu favorit overcrook dulu.
Di rel apa di box? Di rel. Cuman saya kan sempat kena cedera lutut nih. Terus kalau kayak miring-miring gitu kaki udah nggak kuat, makanya kayak overcrook yang nose blunt gitu-gitu udah nggak bisa. Sekarang udah nggak bisa overcrook. Berarti kalau naik motor miring juga nggak bisa ya? Masih bisa kan pakai tangan tuh. Oh iya, benar. Kalau futsal nggak bisa. Oke. Sepak bola gitu-gitu. Oke. Nah, terus ini kan negara kan apa? Pertama kali itu kan jadi anak-anak keluar tuh kamu tuh terkenalnya pas waktu bikin video Red for Fun Melting Pot. Nah ini menurutmu dari yang ketiga kan kamu pernah masuk tuh kan apa? Iya. Desperate terus Red for Fun nanti ditampilin ya di sini di mana nah gampang lah itu. Nah itu dari partmu itu mana yang kamu paling suka nih dari? Kalau yang paling saya ngerasanya paling perfect yang di terakhir di melting pot karena triknya udah lumayan banyak, terus mulai explore spot-spot kayak ada handrail, ada gap, ada ledge di jalan. Nah, itu sih. Cuman kan kalau yang sebelumnya kan lebih banyak di tempat main. Kayak kemarin di UGM ya. Gitu ya. Itu sih. Sama banyak tripnya juga yang di melting pot. Sempat di Bandung, Tegalega. Oh. Terus mana sih? Banyak sih. Iya, kita berapa lama sih Tegalega? 3 hari kalau nggak salah. Enggak seminggu ya? Enggak, Om. 3 hari ya? Oh. Kalau nggak salah lu. Oh, itu kayaknya pertama kali ya kita ke Tegalega ya. Ya kalau kamu ke kompetisi mana nih? Ada kan dulu ISA nih, ada ISA terus yang lokal-lokal kan kamu banyak tuh. Karena kan dulu waktu di melting pot terus kamu ikut kompetisi. Wah ini Krista nih. Kan kamu terkenal tuh nose grade 2 jari. Jadi dia kalau nose grade nose nggak pernah kena. Jadi kalau anak-anak Jakarta ngomong ini nose grade 2 jari. Jadi coba kamu ceritain maksudnya kompetisi yang gede, yang nasional mana yang sangat berkesan. Ya? Kalau kompetisi nasional tuh masih di dalam Jawa sih. Surabaya, Jakarta, Bandung. Ya masih di lingkup di dalam Jawa. Cuman dulu sempat mau ikut Kota Karnival, tapi banyak kendalanya jadi nggak jadi. Oh iya, kita pernah sempat ikut Kota Karnival. Kalau yang paling berkesan itu mungkin di mana ya? Banyak sih, hampir semua berkesan sih, cuma soalnya tiap kota, tiap tempat kompetisi tiap kontes itu ada ciri khasnya masing-masing, entah itu obstacle-nya, entah itu floor-nya, entah itu orang-orangnya. Banyak sih, hampir semuanya berkesan. Menang nggak? Kalau nasional jarang menang, Om. Saya masuk final. Mentok 5 besar. Saya masuk final ya? Ya, 5 besar juga pernah. Oh. Enggak, tapi maksudnya kan langganan final kan kayak kamu kan? Iya, mentok langganan final. Habis itu udah nggak ada. Terus kalau sekarang nih kamu lihat skateboard sekarang nih, maksudnya dari yang dulu sampai sekarang ini, maksudnya yang seangkatan kamu ini kan sebenarnya kan masih banyak yang main, tapi kan juga tidak sesering dulu gitu. Nah ini bedanya apa sih? Kalau menurutku bedanya yang paling kelihatan banget nih skater sekarang sama zamanku dulu. Kalau dulu tuh emang bener-bener digembleng sama seniornya tuh untuk kalau main skate tuh dari basic. Berarti jiwa korsa gitu ya. Wah, jiwa korsa. Kalau mau 50-50 naik box dulu, mau 5-0 manual dulu, mau nose grind nose manual dulu ya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya diceng-cengin itu atau di apa tadi namanya? Senioritas. Senioritas itu bagus apa enggak sebenarnya? Sebenarnya bagus sih, bentuk mentalnya dia sih. Jadi dia mau nanti datang kemana di sana kan nggak semua ya, mungkin semuanya welcome, cuman setelah dia masuk, kalau dia misalnya masih tergolong orang baru yang masih belajar kan pasti banyak anak baru nih. Nah pasti kan ada di tiap komunitas pasti ada senioritas sih, cuman kan kadarnya beda-beda. Nah, istilah itu bentuk mentalnya juga sih dari si skater ini. Sebenarnya kan mentalnya bukan jadi untuk dia ngulik atau untuk dia berkomunitas atau untuk dia nanti after skate di luar apa untuk di kompetisinya nih? Atau semuanya hampir ke semua sih. Kalau aku ngerasain hampir semua. Soalnya dari kita main skate ini nanti bisa diaplikasikan juga di luar skate. Contohnya kayak kamu kerja atau kamu bikin usaha, itu sih. Oh, jadi sebenarnya kayak support tapi
bentuknya cuman mungkin. bentuknya yang lain ya. Oh, Cuman kan kalau yang sekarang kan, kalau aku sendiri pengalaman selama main di Jogja, kebanyakan kalau anak-anak yang sekarang tuh pengennya langsung wah. Jadi aku punya pengalaman wah nih. itu gimana? Wah landing, wah nggak landing, wah ankle Wah gitu kan? langsung spesial. Oh langsung Nah, spesial. Aku sering ditanyain sama anak-anak yang baru-baru main nih, Mas, gimana nih caranya gini, Mas, gimana caranya gini. Kalau dulu kan aku ngasih tahu ngajarin tuh dari basic dulu. Kamu udah bisa ini belum? Coba ini dulu. Nanti ini bisa loh ini. Cuman mungkin banyak yang tersinggung, makanya jarang ada yang nanya lagi. Seperti itu. Jadi, Mas, gimana cara ini? Kamu udah bisa ini belum? Coba gini gini gini. Maksudku kan biar tahu basicnya, terus nanti kan kamu ngulik trik ini apa landingnya sama stylenya tuh lebih matang gitu loh, daripada kamu nyoba kaget terus kaget akhirnya kan dia kebawaan, jadinya apa Oke. bawaan gaya mainnya kurang santai lah. Kalau mainnya dari basic, kalau menurut saya itu nanti dapat triknya juga lebih enak, badannya, landingnya, terus ngapalinnya. Itu sih kalau yang dirasain dulu sama sekarang. Cuman ya anak sekarang juga jago-jago, nggak pakai basic tapi triknya ngeri-ngeri. Itu sih. Tapi kan ini tak ama kalau nggak basic apa dia nggak bisa ngefullin Maksimalin triknya. karena kan Mungkin anak sekarang sama anak dulu beda mungkin sekarang kan referensinya banyak nih. oh ya ding. Jadi dia bisa lihat trik tips, dia bisa milih trik apa aja. Kalau dulu kan kita ngikut nih apa majalah, misalnya majalahnya cuma ngulik tentang kickflip, ya udah kita ngikutin itu aja yang diulik di majalah. Seperti itu sih. Oh, oke. Nah, kalau dulu kan ini tak startnya kan dari komunitas ya, dari sin gitu. Maksudnya kalau sekarang kan lebih skatepark sudah banyak gitu kan, sudah banyak gitu. Terus menurut gue bedanya komunitas sama skatepark apa sih menurut kamu? Dari ini ya, dari sisi kan satu dari sisi sosial atau terus cara main. Kan dulu kalau kita main itu kan biasanya nggak perlu pakai WhatsApp, nggak perlu pakai apa, kan mesti langsung hari itu pribadi. jam itu mesti ada yang main nih. Nah ini apa bedanya nih? Kalau bedanya komunitas sama skatepark, beda banget sih kalau menurut saya. Kalau komunitas itu lebih kuat, cuman ada negatifnya juga. Nah oke, apa itu? Kalau positifnya adalah di komunitas itu kamu lebih mengenal teman-temanmu di komunitas itu, dan kamu bisa saling support, terutama di skateboard ya, support trik, entah itu support nanti kita mau cek spot kemana. Jadi lebih ke sosial sih, kita main bareng, kita mau kemana ada temen, kita mau bikin sesuatu alat obstacle atau apa itu masih ada temennya. Cuman kalau di skatepark kan istilahnya cuma sekedar butuhnya aja, kita butuh main skate ya udah datang bayar selesai pulang. Kecenderungannya kayak gitu, dan orangnya itu pasti akan random, yang datang siapa nanti yang pergi siapa. Kalau komunitas kan orangnya itu aja. Tapi kalau kan sekarang ada tuh skatepark yang diklaim sebagai punyanya komunitas A gitu, A B C. Nah itu kalau menurutmu gimana itu maksudnya gitu ya mungkin bisa hampir mirip kayak komunitas, cuman kan tetap ada orang luar yang masuk kan. Istilahnya kan bebas. Kalau di komunitas kan orang luar masuk kan istilahnya kita kayak respect sama lokalnya nih, permisi dulu, kita istilahnya kita tegur sapa, ngobrol, istilahnya kan kita nambah link dari situ. Kalau skatepark diklaim jadi komunitas kan karena basicnya skatepark, mereka datang bayar, mereka dapat fasilitas kan, istilahnya yang ada di situ kan. Jadi nggak semua orang bisa respect loh, jadi ada yang cuma sekedar aku cuma pengen main, karena dia bayar gitu. Mungkin aku jago, aku datang udah main-main aja selesai pulang. Jadi kayak untuk respect ke lokalnya tuh kurang sih. Itu bisa nggak sih kayak gitu dibangun, maksudnya di aplikasi yang dari komunitas tapi tanpa juga tidak mengklaim skatepark gitu loh, gitu kan? Karena kan banyak nih, kalau aku dapat DM banyak itu kan seperti kayak gitu, ini diklaim ini gitu, kayak semacam apa, terus kayak si komunitasnya jadi pecah gitu kan. Tapi kan mau nggak mau memang sekarang sih komunitas itu memang
penting, cuma kan tidak seperti kayak dulu kan, maksudnya kan Iya. untuk apa kita setiap hari kayak ngeluarin box terus, Iya. kan capek ya, kan capek terus ya. Kalau ada salah satu yang sudah bisa bikin skatepark, kenapa tidak disupport gitu? Maksudnya supportnya bukan terus harus setiap hari main di situ, enggak, maksudnya nilai-nilai apa sih yang dari komunitas bisa dibawa ke anak-anak ini tanpa merusak kan karena kan sekarang kan banyak tuh grup-grup skate Iya. kan, karena dia mungkin si skater A masuk ke grup 5 grup gitu, wah dia diajakin cek spot, tapi yang nggak masuk grup nggak diajakin, ini baper nih ya kan, terus dia mainnya di sini terus nih gitu kan. Nah itu kan itu gimana gitu tuh, maksudnya positif negatifnya itu gimana? Dan kalau kamu ini gimana, kamu ada nggak sih kamu masuk di grup gitu, atau kamu memang tipe ya aku sekarang dengan usia sekarang ya aku hanya skate aja gitu loh, maksudnya hahe lu. Bener banget Om, kalau aku yang sekarang mungkin Ya bener dong, kalau nggak bener nggak mungkin. sesuai butuhnya aja sih, istilahnya aku butuh main skate, aku bisa main skate cuman di weekend, Sabtu Karena kerja Minggu, ya, karena kesibukan kerja sama keluarga. Mungkin aku nyari tempat main skate yang paling dekat sama rumah, kebetulan rumahku dekat sama Tamkul, bisa dibilang warga lokal. Oke, Dulu sebelum ada Tamkul aku UGM kan dulu udah nggak ada nih, komunitas juga udah mulai sedikit, atau mungkin aku dulu karena aku sempat pindah ke surfing, mungkin udah nggak ngikutin perkembangan skateboard di Jogja kan. Nah UGM udah nggak ada, aduh main di mana ya, pengen main skate. Dulu sempat main di Denggung di Sleman, dulu ada skatepark. Nah di situ tiap Sabtu Minggu sering ke situ, cuman setelah ada Tamkul ya udah paling deket gitu sih. Oke. Nah, kalau menurutmu skatepark tuh rata-rata bayar berapa sih? Karena kan beda nih, kalau zaman kita kan kita main ke mana nih? Taman Mini itu berapa kita bayar? Terus Taman Mini mahal loh, Green Park ya? kita berapa kan? Bayarin kok 50. kan? 50 ribuan Om. Bayar 50 ribuan itu kan. Ya. Itu kan Bukit. lumayan ya kalau tiap hari, cuman karena kita orang kabupaten kan, kita ke kota kan, sama kelurahan mau gak mau kita harus share itu kan, karena kan kapan lagi. Nah untuk skatepark di daerah ini maksudnya yang di daerah yang di kabupaten itu kan sebenarnya tuh perlu nggak sih tiketing gitu maksudnya gitu kan, karena kan dan juga walaupun misalnya skatepark itu misalnya dibikin sama government lah, sama Pemda setempat, perlu nggak sih si skater ini patungan lagi untuk bebenerin gitu-gitu? Sebenarnya kalau untuk kayak tiket kayak gitu-gitu sebenarnya perlu juga sih, soalnya kan untuk istilahnya untuk kita respect siapa yang bikin itu sih, selain nanti bisa diaplikasikan untuk perawatan atau mungkin nanti untuk bikin tambah obstacle, soalnya kan kalau tempat main obstacle-nya itu aja kan bosen juga nih. Kan banyak juga skatepark yang dia tiap berapa bulan dia upgrade obstacle-nya, terus nanti bisa juga dialokasikan untuk bikin event nih, kayak kontes atau apa gitu. Yang penting biar ada wadah untuk teman-teman nih berkumpul, kita lihat satu sama lain, dia bisa ini. Jadi kalau zaman dulu kompetisi itu adalah salah satu wahana kita nambah referensi selain dari majalah atau video. Jadi setelah kita ketemu langsung nih orang dari daerah lain, misalnya dari daerah luar Jogja, wah dia bisa ngetrik ini nih. Jadi setelah kita, ternyata trik ini bisa dilakuin, nggak cuma di video, kita bisa lihat realnya. Otomatis kan kita jadi kepacu nih, dia aja bisa, kita masa nggak bisa, kayak gitu sih. Oke. Makanya dulu kalau tiap habis kompetisi itu pasti, kalau anak-anak zaman dulu pasti banyak nambah trik. Karena kita lihat referensi dari teman-teman dari kota-kota lain ya gitu ya. Soalnya dulu pernah juga lihat pas ikut kontes di Bandung, lihat Bimaji Rindra itu ngelakuin frontside nose grand flip out. Itu wah banget, itu kirain cuma di video, ternyata bisa lihat beneran. Wah. Oh iya, itu dari situ ya. Itu pertama kali kita hello ke sana ya kalau salah kan. Dulu Game of Skate. Kamu ikut itu nggak sih, ikut kompetisinya atau ikut Game of Skate-nya atau ikut basic? Semuanya ikut Om. Hah? Semuanya ikut ya? Ikut. Terus enggak, maksudnya aku ingat maksudnya kamu kan yang tadi kan tadi sebelum direkod ngomong, maksudnya kamu kan Game of Skate, terus ketemu sama Dimas sama Inong apa enggak? Inong aja Om. Dimas ya? Enggak ya? Dimas enggak, cuma Inong. Kamu ngapain sih tuh? Kok bisa salah trik? Sampai kamu pucat gitu, maksudnya si Inong ini ngetrik apa, tapi kamu apa gitu, dan itu salah, maksudnya
yang bener harusnya ngikutin Idong, tapi kamu belum pernah ngelakuin apa sih? Apa? Nollie frontside kickflip. Ah, Inong itu ngelakuin trik nollie frontside foot flip. Nollie apa? Oh, yang depannya. Yang depannya ngeflip kayak pirot. Cuman aku ngehnya nollie frontside flip. Jadi padahal kamu sama-sama kan namanya, cuma beda kakinya. Oh, oke. Itu kenapa kamu kok bisa gitu? Grogi itu karena grogi, karena itu lawan legend. Inong itu pada zaman dulu, wah, idolanya semuanya. Itu apa, skater paling teknikal. Pada zaman saya masih mulai main skate, dia udah bisa ngelakuin nollie flip frontside nollie flip no slide di Tegalega. Oh, wah, itu banget itu. Ingat Trik pro, makanya kemarin pas ikut kontes Kemo Skate itu, malah ketemunya Inong. Ya udah malah jadi grogi. Oke, balik ke kamu kan pernah masuk majalah Happen tuh. Ya. Jadi headlight ya? Ya pernah. Sekarang kan media tuh nggak ada nih skate nih, ya kan? Media skate kan sudah nggak ada. Nah terus sekarang tuh kayaknya kan mazhabnya alurnya ini kan si skate ini kan tergantung brand sekarang. Aku nggak tahu, mungkin dari kacamata kamu lihatnya kayak seperti apa, maksudnya media yang sekarang itu gimana sih sama yang dulu kan kalau kita masuk dari cover masih senang kan, masih senang. Terus kan dari situ juga ada brandnya juga ya, yang bisa ikut, terus kita juga bisa support teman yang jadi fotograf. Ya kan, terus juga ada yang filmernya juga. Nah kalau menurutmu sekarang kan sekarang masuknya kan ke digital, ke sosmed semua, itu menurutmu Pi? Kalau menurutku sih mungkin karena aku sempat stop, maksudnya udah nggak di skate berapa lama gitu. Pas ada transisinya ini, kalau zaman dulu kan video skate tuh, orang tahu video skate tuh ya video full. Misalnya nih kayak misalnya 411, nanti 411 nomor berapa kan, di situ ada profile, ada dan lain sebagainya. Cuman kan mulai era 2010 ke atas itu kan udah mulai video skate itu per part, jadi per orang, personal, video-video pendek lah. Saya kayak kemarin Dylan Reader itu yang videonya grafis, ya kan cuman satu orang kan, gitu sih. Jadi kalau dari aku sendiri udah agak aneh ya, karena apa istilahnya termasuk orang lama lah, jadi lihat yang ini agak aneh sih. Kalau nonton video skate nanggung cuman per part. Kalau dulu kan sekali ini bisa dapat semuanya nih. Oke, Nah, gitu. Kita ngomong ke video nih. Sekarang kan udah jarang banget nih orang nih bikin. Kalau dulu kan bikin video komunitas, ya kan, misalnya kan gitu kan. Dari Senayan, dari Bandung, gitu kan, dari Jogja sendiri. Nah, sekarang kan kalau bikin video itu brand nih, ya. Iya, brand. Si komunitasnya kayak disisihkan. Kayak sisihkan gitu kan. Menurut gimana nih? Kamu kangen lagi nggak pingin bikin video part, atau emang sudah nggak punya waktu tapi pingin ayo dong anak teman-teman yang lain nih, maksudnya ya, yang masih anak-anak skate sekarang ini, ayo dong bikin video part Jogja misalnya begitu, kamu gimana? Sebenarnya pengen sih bikin video part, ngajakin anak-anak yang sekarang cek spot, istilahnya kayak zaman dulu lah kita bikin video melting pot, red for fun kayak gitu. Pengen, cuman karena sekarang terkendala usia sama kesibukan, mungkin belum ini. Kamu ceritain dong yang bikin cedera kamu di mana sih? Di dengkulnya? Kan cedera. Kalau cedera itu di lutut bagian kanan. Oke, lutut. Jadi awal kisahnya adalah dulu sempat diajak teman lama, teman sekarang juga sih. Soalnya udah lama gak ketemu, kita udah kerja nih, udah jarang main skate. Dulu namanya Mas Randy tuh ngajakin main skate. Kita main skate ke Balkot. Punya obstacle baru, pas Balkot punya ini bank ya, piramid, bank to bank. Nah, pas zaman itu tuh aku lagi seneng-senengnya sama nonton Andrew Reynolds main kontes di Tampa 2000 sama 2022. 2002. Nah, pas itu terus. Nah, itu Andrew Reynolds tuh ngetrik frontside flip dari piramid sampai flat.
Wah itu Oh, kamu stagnannya terinspirasi. terinspirasi dari situ. Wah keren banget nih dari Ternyata yang ada piramid. Nah pas itu kan di Balkot punya piramid nih 2. Nah aku wah karena jalannya agak turun nih, speednya kan juga bisa kenceng nih. Wah boseh sekenceng-kencengnya, terus oli cuman oli aja sih. Oli dari piramid ke piramid ke piramid akan ada gapnya nih. Pengennya sampai ke flat. Oke. Nah pas sampai ke flat itu sampai atas oli kok rasanya nggak turun-turun nih. Pas turun kakinya numpu, cuman dia numpunya nggak sesuai alurnya, misalnya gini nih. Nah dia ke samping kaki yang sebelah Berarti kanan ini. kebelahan. Iya jadi kayak harusnya numpunya seperti ini, dia numpunya nyamping ke sini. Oke. Jadi krek, terus kayak tempurungnya tuh kayak lepas, terus bengkak di banget kayak di lutut nih berair. Oh, itu berapa lama kamu rehat? Waduh itu cukup lama om, hampir stop skate tuh hampir 5 bulan kurang lebih. Cuman ya karena lagi seneng-seneng main skate, waktu itu masih SMA nih pakai kayak alat bantu. Itu ya masih main skate, cuman bose-bose. Oh, oke. Soalnya memang pengen main skate gitu loh. Aha. Nah setelah sembuh, jadi itu nggak bisa sembuh total kalau masalah sendi itu pasti akan menaun lah. Jadi nggak bisa Kambuh-kambuhan. kembali normal ya, kambuh-kambuhan. Nah setelah itu kan tiap main skate salah tumpu atau salah landing pasti kambuh, dan itu lututku mulai berair, dan itu kayak tempurungnya lepas lagi, jadi bisa digerakin kemana-mana itu, Ya, oke. dan itu sakit banget. Nah itu yang bikin mungkin dari sini aku tahu yang dinamakan profesional sama amatir. Oh, apa Nah tuh? mungkin kalau orang pro luar tuh kenapa dinyanain profesional, mungkin dia bisa ngelawan traumanya dia, walaupun dia cedera seperti apa tapi dia tetap konsisten main Mentalnya, jago mentalnya. ya, mental. Nah, kamu gimana? Kalau aku sendiri kan karena mungkin karena sakit, trauma dan lain sebagainya, jadi ada beberapa trik yang Kamu nggak mau bisa aku ngelakuin? lakuin lagi. Ya contohnya kayak overcrook itu, Oh, itu karena kamu karena dia kan ke samping ini kan. Nah otomatis tumpuan kan aku kan goofy, Ah. kaki kanan depan, yang cedera kaki kanan. Kalau seumpama aku overclock kan yang numpuk kaki kanan kaki depan, cuman kan dia miring dia om, posisi berat badan kan oke ke sana. ke apa ke kanan. sebelah kanan kan. Nah kalau misalnya meleset kan otomatis kakiku harus numpu nyamping, Oh, itu kamu nggak. jadi nyamping. Nah ini pasti nggak mampu, pasti Itu pasti gitu lagi. pasti sering. Kalau kamu nyoba itu. Soalnya dulu trik overcrook pasti cederanya kumat, Oh. makanya udah nggak berani Kamu trik sekarang itu. rel apa bok? Rel atau bok? Kalau sekarang lebih cenderung ngebok aja sih Om, yang Nah, ini kan aman-aman. ngomong-ngomong bok ya. Kenapa sih di komunitas tuh selalu ada bok? Identiknya. Maksudnya? Identiknya bok, dan jauh-jauh main ke skatepark itu ya bok lagi gitu loh. Itu kenapa sih? Kalau yang sekarang kurang tahu sih Om. Kalau zaman dulu kan Kayaknya kalau aku lihat kamu kan sekarang bok aja. Seringnya bok. Kamu kalau main itu jarang banget kamu main sana itu. Main yang lain tuh jarang banget gitu. kalau aku kalau dari aku sendiri kenapa main box ya karena waktu mainku terbatas jadi main yang pasti-pasti aja. Oh. Main box ini cuman kalau misalnya kadang kalau misalnya bosan ya ngulik ke yang lain, mungkin ke obstacle yang lain seperti itu. Oke. Terus ini, nah sekarang kamu kan surfing nih. Sama ada persamaannya apa sih? Kan, Skate sama surfing. Tapi kan mesti beda. Orang yang start dari surfing dengan orang yang main surfing tapi tidak start dari skate. Nah, itu kan coba bisa. Oke. Karena kan sekarang banyak tuh ya kalau skateboarder luar tuh kan banyak kan dia Surfing juga. main surfing juga gitu. Maksudnya kamu sampai bisa kamu senang sama surfing dan jadi bagian dari hidupmu Hobi itu. hidup. Hobi Oke. hidup ini apa ya? Kalau surfing sendiri, kenapa aku main surfing? Soalnya itu tadi, aku kan punya cedera juga nih, jadi main skate terbatas nih. Aku mau main yang big handrail, Oh, terus oke. drop in stairs gitu, udah nggak bisa. Ya maksudnya bisa, cuman masih trauma lah. Berarti masih bisa ini main. Bisa lah, 2 tangga, 3 Oh, 2 tangga tangga. bisa. Oke, Karena keren. trauma itu kan istilahnya, wah aku pengen main yang wah nih, cuman nggak bisa. Akhirnya pelampiasannya ke surfing. Soalnya kan surfing kan kita jatuhnya ke air nih, jadi masih aman. Cuman kalau Itu yakin air. Kalau bawahnya karang?
Ya itu wallahu alam Om. Oke. Nah, Itu sih kalau bedanya nih dari surfing skate sama skate ke surfing itu kalau menurutku gampangan dari istilahnya kita punya basic skate baru main surfing daripada kita surfing ke skate. Oh Ya, iya. soalnya kalau skate kan istilahnya kita bisa main menyesuaikan seimbangan nih Ya. dengan obstacle yang ada. Ah. Sementara kalau surfing itu kita harus pintar baca alam, misalnya kayak gimana Berarti milih kamu orang ombak pintar dan lain juga ya? sebagainya. Termasuk orang pintar juga, Om, bisa. S1 Om. Oh. Bisa membaca alam apa yang akan terjadi ke depan. Yoi, Oke. bisa, Om. Ya, terus. Condong nih. Terus. Kayak gitu. Jadi istilahnya balance-nya atau keseimbangan badannya tuh lebih dapat. Oh. Cuman kalau bedanya kalau skate info dikit sih. Ah. Skate sama surfing, kalau skate itu kita kontrolnya detail di belakang. Kalau Surfing di kaki depan. gitu. Kontrolnya kayak kita mau gerakin ini sih. Itu ada gitu nggak sih loose, tight-nya, high? Lebih ke ini ukuran papannya. Oh, Jadi dia ada lebih- kalau skate kan ukuran papan nih global nih. Ada 8, ada berapa. Nah, kalau surfing lebih spesifik. Tergantung berat badan, tinggi orang sama stylenya dia sukanya klasik atau Berarti semakin modern. tinggi papannya semakin besar. Enggak juga, tergantung bobotnya juga. Soalnya semakin kecil papan itu semakin kecil papan surfing dia semakin performanya semakin kayak misalnya air kayak gitu sih. Kalau semakin kamu besar dia berarti semakin klasik. Melampiaskan apa di surfing yang nggak bisa kamu lampiaskan di skate? Di surfing nggak bisa dilemaskan. Ya kan pasti ada kan, pasti kan ada Yang di kan. skate di surfing ke surfing. Yang nggak bisa kamu aplikasikan. Misalnya aku pengen di skate main yang big nih, mungkin apa kamu lakukan Ya ini sih lebih ke kalau awalnya dulu suka ini kayak lompat-lompat. Dulu kan seneng kalau skate seneng kayak banks to banks kayak gitu. Nah kalau surfing walaupun belum bisa sih masih belajar, cuman seneng loh. Jadi ngejar speed, terus ombaknya menutup, kita lompatin ke atas. Kayak rasanya terbang wes, terus jatuh lihat. Seperti itu sih. juga sama tuh. Kalau di surfing ada speed stand, ada nollie, ada fake Ada. gitu. Oh ada speed stand aja Om. Oh, speed stand aja ya? Kalau nollie nggak ada Om, belesek Om. Nggak ada yang blesek. Bahasa Belandanya belesek. Blesek. Oke, aku suka nih orang ini nih. Mulai keluar kata-kata nggak jelasnya. Oh, Gitu blesek sih. ya. Oke, blesek. Terus ini udah berapa lama sih di surfing? Surfing berapa lama ya? Dari tahun ya semenjak cedera itu sih di tahun 2007 kalau nggak salah. Cuman kan nggak intensitasnya paling sebulan sekali kayak gitu-gitu. Cuman dulu mulai fokusnya ya nggak fokus sih, maksudnya mulai intensitasnya sering tuh semenjak aku pindah ke Bali, dapat kerja di Bali kan. Oke. Dan kerjanya itu juga nggak jauh dari skate sama surfing perusahaannya itu. Jadi dari situ teman-temannya pun juga ada yang dari skate, ada yang dari surfing. Nah cuman pas di Bali itu aku lebih banyaknya surfing. Oke. Ceritain kamu waktu di Bali, gimana sampai kamu bisa kerja. Jadi Krista ini kerja di Volcom, sempat kerja di Volcom. Berapa lama kamu kerja di Volcom waktu di Bali, Pak? Kurang lebih 3 tahun. Cuman Kerja sebentar. di Volcom 3 tahun. Itu bisa kamu sampai masuk ke Volcom tuh maksudnya kerja di Volcom tuh mana, dan ceritanya bisa kamu keterima itu apakah ada dari basic skate-nya sebelumnya orang sana lihat CV-mu, Krista nih skate nih dulu tuh yang pernah masuk majalah ini nih Surftime kan, ngomong kan pernah masuk majalah Surftime kan, majalah Hyper itu kan, Kalau itu majalah Trubus baru pernah kan? belum. Joko Lodang Om. Oh, Joko Lodang ya. Itu jelasin dong. Kalau itu mungkin nilai plusnya ya. Tapi kalau basicnya kalau pekerjaan masih tetap dari pengalaman sih Om. Karena dulu aku pengalaman sempat kerja di kayak apa ya namanya sekarang, kayak premium store gitu, kayak toko-toko baju tapi yang dia limited. Nah dia kan bajunya mahal-mahal. Nah mungkin dari situ aku terimanya. Kamu bisa beli baju mahal gitu nggak? Dulu belum bisa Om. Oh, Sekarang nggak udah bisa. Oke. Amin. Itu sih ya lebih ke pengalaman kerja sih, cuman itunya juga basic skate-nya juga ini jadi bahan pertimbangan, soalnya kan ditanya juga nih knowledge tentang skate sama surfing. Dulu ditanyain gini nih, coba sebutkan 10 brand
skate. Nah, Oh. aku bisa nyebutin lebih dari 10. Oh, Nah, terus dari situ aku kenal juga rider-ridernya Volcom. Ya, jadi pertimbangan juga sih akhirnya diterima di sana. Terus pindah. kamu pernah game of skate sama rider-ridernya Volcom itu? Wah, kalau Dengar-dengar pernah kan kamu kan? kalau game of skate jarang. Kalau main bareng pernah. Ya. Dulu sama Indra Kubon, sama Mario. Kalau dulu seringnya sama Dan mereka gimana waktu kamu, kamu kerja di Volcom nih sekarang? Hah? ya kaget juga. Terus ketemu Rino Herman juga. Ya, banyak sih rider Volcom. Rino Herman kan, bukan Cuman Rino Heran kan? bukan. Nah, terus. Sering mainnya dulu malah sama yang legend-legend zaman dulu. Kalau teman-teman tahu dulu ada skater namanya Ari Method. Oke, ya. Nah, ya, itu ya, sempat ya. main sama itu juga. Terus ada fotografernya Happen yang gotik. Wih, namanya Oh, Item, Bang Temi, Item ya. Temi. Itu tiap sore habis kerja. Itu masih Jadi di Volcom tuh disediain kayak fun box. Tiap sore habis kerja tuh kita pasti main skate di situ. Kita bertiga sama ngeracunin anak-anak baru biar semuanya main skate. mereka gimana lihat kamu? Ya seneng ada teman main, kita bisa sharing. Enggak, kamu kan jago kan? Maksudnya kan anjing Kak, ini jago nih gini. Kenapa lo gak yang disponsorin malah kerja di Volcom gitu maksudnya? Lebih gedean kerjanya om. Oh, lebih enak kerjanya. Ya nggak juga deh, nggak tahu deh. Terus gimana? Nah, terus kamu kamu dari pas lagi Volcom terus kamu balik lagi ke Jogja nih. Dengar kamu punya apa? Bengkel benang ya. Bengkel benang itu apa sih? Kamu orang kusut, benangnya kusut, bengkel ini kamu atau kamu bikin apa sih maksudnya kamu gitu? Bengkel benang tuh salah satu usahaku di Jogja itu Disupport. Terus, bergerak di bidang perkainan. Ya semacam konveksi kecil-kecilan sih. Aku awalnya bikin kamu ini tukang jahit, skater, surfing atau apa sih semua ya om yang bisa jadi uang nih. Oke. Tadi juga bisa membaca alam segala kan? Yoi. Oke. Orang pintar Lukis ini juga bisa om, kisoleh pati. Oke, lanjut. Jelasin tadi bengkel benang Itu tadi. bengkel benang tuh kayak kita pertama bikin kayak, karena aku suka clothing, jadi suka jahit-jahitan, bikin baju, bikin celana, bikin jaket kayak gitu. Cuman kalau di Jogja kan mungkin industri kayak perclothingannya nggak semaju di Bandung atau di Bali mungkin. Nah itu aku sekarang larinya lebih ke aksesoris, bikin tas, bikin souvenir kayak gitu sih. Oh, sebenarnya pengantin itu manten gitu apa? Ya itu ada juga. Oh. Tapi lebih banyak aku bikin ke kerjasama sama IO percetakan. Jadi kayak bikin packaging tapi dalam bentuk kain. Seperti itu. Oh, nah selain itu ada kerja lain nggak? Kalau pekerjaan utama aku di percetakan. Cuman aku punya side job yaitu punya usaha jahit-jahitan sama mungkin kayak kayu sih, studio kayu kecil-kecilan. Studio kayu. Pengrajin kamu ini. Yoi. Banyak ternyata. Nah ini bedanya, mungkin skateboarder harus dituntut ya, banyak ya mungkin ya gitu ya. Iya. Karena kan kalau kita kan teman-teman kita kan begitu tuh. Ya kan, ada yang pengen jadi seniman, jadinya kerjanya interior itu kan ada kan orang yang di depan itu. Banyak itu. Iya kan, ada gini. Keluar dari jalurnya. Nah, tapi kan dia tetap masih ada bau-bau skate-nya dikit lah. Itu kan masih ada itu. Interiornya dari kayu skate gitu. Masih ada yang kayak gitu gimana? Dan menurutmu gimana nih? Maksudnya, misalkan teman-teman ini kan karena kan pasti kan dia imajinasi aku pengen skate, aku senang skate, aku pengen brand skate, aku pengen ada yang masih skate, tapi aku juga pengen skate juga, tapi aku juga pengen ada penghasilan yang pasti. Nah itu kan dari kamu kan ngaturnya kan kayak susah nih, kayak kita hari ini kan kamu kan aku udah ngomong sama kamu kan udah jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin 7 bulan yang lalu aku udah janjian sama dia sebenarnya. Coba ceritain. Nggak, maksudnya hubungannya masih kan si skate nya harus apa sih? Itu kan untuk kamu berkreativitas sama usahamu, tapi kan mau nggak mau kan harus ada keluarga yang harus dihidupi gitu kan. Nah itu kan, tapi kamu juga masih ada passion lain yang masih ada hubungannya dengan skate. Kayak tadi kamu kan bikin tas-tas skate gitu kan. Tas skate juga bikin. Terus, nah itu otomatis kamu kan jadi supaya kamu tidak terlalu kayaknya seperti tidak terlalu menghilang banget di skate gitu kan. Nah itu gimana ya? Itu lebih ke passion sih, istilahnya kita kerja kan istilahnya
dulu aku sempat kerja di kayak kantoran gitu, Ini pernah 9 to masuk kantor 5 gitu. Cuman kan udah sama sekali nggak ada hubungannya sama skate. Oh, capek. Dan itu stuck. Wah, kayak sayang nih aku ngabisin umur cuman gini-gini aja. Umurmu habis di situ ya. Yo. Tapi Akhirnya kamu ya udah bisa- kita pilih pekerjaan yang kita nikmatin, kita bisa nikmatin, kita bisa enjoy, kita bisa Oke. istilahnya masih bisa apa? Sebentar, kamu nikah itu waktu di Bali apa pas di sini? Pas di sini aku di sini. mutusin pulang ke Jogja karena nikah. Oh. Pengen oke. berkeluarga di Jogja aja. Oke, lanjut lagi. Seperti itu. Nah, istilahnya kalau masih ada hubungannya sama hobi kan istilahnya kita masih ada senangnya nih. Kalau seneng kan kita nggak kerasa nih mau kerja berapa jam dan berjalan seperti apa kan tahunya kan kita seneng seperti itu sih. Terus kalau apa ya? Berarti kan hubungan si skate ini untuk di pekerjaanmu tuh. Kalau hubungan lebih ke Kamu merasa aneh nggak? Maksudnya si anak-anak skate ini kan paling susah ya? Maksudnya kan kita ini kadang-kadang kan merasa lebih kasta paling tinggi maksudnya. Maksudnya kan, Iya, benar. Iya kan, maksudnya wah nggak bisa di gua luar skate itu haram. Maksudnya kita fashion paling oke gitu kan. Dari misalnya tali sepatu itu kan skate dulu kan. Iya, Yang zaman gitu dulu. kan. Terus ya banyak hal gitu loh maksudnya. Itu kamu keluar terus kamu ketemu dengan Dunia di luar skate. dengan dunia yang lain itu kamu gimana? Kamu kaget, kamu beradaptasinya lebih cepat apa karena kamu bisa di sini atau mungkin ada teman-temanmu yang melihat kamu pakai skateboard ini apa ini? Kenapa kamu main skateboard sampai sekarang gitu? Kalau dulu emang sempat kaget sih, istilahnya kita ketemu lingkungan baru dengan orang-orang baru dan dengan pemikiran-pemikiran baru. Cuman kalau pengalaman saya itu dulu malah istilahnya kita bisa jadi trendsetter. Istilahnya kita di kantor nih, kita kan dengerin lagu. Kita kan punya lagu selera anak skate kan sendiri nih, mulai dari yang original apa soundtrack video skate itu kan sering kita puter kan. Jadi mereka, wih lagu apa nih keren nih. Nah, terus mungkin kayak style apa atau kita milih foto atau milih apa ya kayak video kayak gitu-gitu sih. Oh jadi ada. Jadi mereka juga wah keren juga ya gini. Nah, Jadi istilahnya mereka sebenarnya mereka nggak keren gitu ya, kita yang keren kan. Nah, oke, catat ya, kita yang keren. Skateboarder keren. Oke. Jadi udah skateboarder is trendsetter gitu ya, apa? is babysitter. Hah? Ya babysitter kalau kamu ngurus anakmu di rumah itu. Ya, terus saya mau tanya nih, industri nih skateboard nih, menurutmu gimana sekarang nih? Dari yang dulu sampai sekarang gitu kan. Kamu kan dulu kan jarang beli papan kan? Iya. Jarang beli papan, bener Om. Pertama kali main juga jarang beli papan, dikasih sama yang senior dikasih papan bekas. Oke, ceritain dong. Kalau apa tadi? Enggak, maksudnya industri skate Industri sekarang. skate, Industri sekarang sama dulu. Sama yang dulu kan, yang kalau dulu kan jelas kita kan kalau mau apa cari papan kan susah tuh, Iya, kita harus susah. order ke Pasar Jakarta. gelap. Pasar gelap ya gitulah, pasar gelap ataupun apa skate shopnya kan juga bisa Iya, dihitung bisa dengan dihitung jari jari. ya. Kan ya sekarang kan sudah Banyak banyak sekali. nih, brand-brand sudah banyak, yang lokal banyak kayak gitu. Nah itu coba kamu ceritain dong. Kalau perkembangannya sekarang pesat banget sih. Kalau dulu brand skate itu cuma dikit banget. Kalau nggak papan, Dadah. clothing, sama apa ya? Sepatu. Udah cuma 3 itu aja. Kalau sekarang kan banyak banget nih. Clothing mulai dari topi sendiri, baju sendiri, celana sendiri, sepatu sendiri kan brandnya udah beda-beda, tas sendiri. Apalagi papan ada baut sendiri, terus grip tip sendiri, boardnya sendiri, track sendiri. Nah, jadi istilahnya banyak banget sih kalau sekarang. Jadi Nah, itu angkutnya gimana terus? Supportnya gimana tuh angkutnya? harusnya lebih banyak dari dulu. Karena jelas Berarti sekarang oke. satu orang nih sponsornya bisa disebutin sampai halaman kedua lah. Oke. Kalau dulu kan cuman basicnya tuh cuman kalau dulu kalau nggak baju, papan dah itu aja. Kalau yang lainnya pendukung. Kalau sekarang kan udah banyak banget nih. Berarti sekarang kalau ada skater tapi nggak pernah bikin video part gimana nih? Waduh. Soalnya kalau dulu kita dikenalnya kan cuman via video Om. Oke. Video sama majalah, udah itu aja. Kalau sekarang kan ada sosial media. Mungkin kalau sekarang lebih modernnya mereka bikin konten di kayak di Instagram, ya video-video pendek sih. Cuman kan tetap orang istilahnya bukan yang memorable lah.
istilah kan itu bakal hilang juga kan. Iya, iya, iya. Gampang kegeser lah sama konten-konten yang lain. Kalau video part kan mungkin itu istilah kayak portofolionya skater lah. Oke. Jadi kayak contohnya Arto Saari, dia punya video skate di flip sorry, flip extremely sorry, flip sorry 2. Nah, Iya, istilahnya iya. kan itu banyak tuh. Terus, Kayak gitu istilahnya ya kita bisa ngelihat perkembangan skater tuh dari videonya ini. Jadi dari video pertama sampai ke yang terakhir nih pasti kelihatan perkembangannya dia sama kreativitasnya dia. Mulai Dia, dia ya, oke, main oke. yang basic-basic, dia nunjukin switch kanan kiri, terus habis itu dia bosen switch mungkin nyari obstacle yang aneh-aneh, terus technical dan sebagainya kayak gitu sih. Nah, terus sekarang kan ini kalau dari Krista sendiri nih apa? Kan ada nih yang anak skate yang sekarang bikin brand, tapi ataupun ada dari clothingan gitu ya, yang mau masuk ke Skate, dunia skate. ke skate scene ini. Ini menurutmu gimana nih? Maksudnya gimana? Keoriginalannya gitu loh. Maksudnya yang kita kan sebagai skater kan juga maksudnya butuh Basicnya. salary atau butuh apa ya maksudnya apa pendapatan lah ya kita bisa main skate dapat barang gratis terus juga kita bisa apa ya beli kopi lah ya gitu beli makan enak lah sedikit gitu kan tapi itu bukan dari si skater owner ini sebenarnya ini menurutmu gimana nih? Kalau di zamanku dulu kan banyak juga nih istilahnya kayak brand-brand baru yang ngatasnamain skateboard untuk kepentingannya, entah itu penjualan, entah itu image dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ada, cuman nggak terlalu banyak. Kalau mungkin sekarang karena perkembangan zaman sama apa sistem komunikasi kan sekarang gampang nih. Ya mungkin orang di luar skate, maksudnya orang yang dia nggak main skate lah istilahnya kayak gitu, bikin bisnis tapi atas nama skate mungkin sekarang kasusnya banyak ya Om. Cuman kan tetap mungkin nanti kita juga bisa bakal lihat dari style atau apa ya istilahnya kayak Kan biasanya kan kalau dari yang bukan skate scene kan dia masih kan sukanya nyurinya yang aneh-aneh kan? ya Nah itu yang gimana? di luar yang menurut di luar ini skate kan. Gitu loh. Beda juga beda kalau misalnya si ownernya ini pengen mengerti oh kalau skate itu begini gitu loh. Kamu tinggal ngikut aja nanti kita Kita yang juga ngarahin. kita juga support ente punya brand juga gitu. Tapi kan sekarang ini kesannya kan jadi kayak gila tampil semua maksudnya gitu loh. Maksudnya kan jadi kadang-kadang kayak aneh maksudnya kayak soul. Ya, soalnya Kurang soul. Nah, gitu loh. Maksudnya gimana itu? itu udah dari zaman dulu ya Om kayak gitu. Cuman ya emang aneh. Hah? Gimana menjelasin? Kayak dulu ada brand di luar Tapi skate. kalau untuk kamu sendiri gitu loh. Maksudnya kan kalau aku dulu sama kamu kan nggak kamu mau kompetisi sana mau enggak ya nggak sana mau ini juga enggak maksudnya bebas nggak harus terlalu kaku gitu kan karena kan si brandingnya kan ada pada dirimu kan maksudnya Ya. gitu kan bukan kita yang harus digandoli gitu Iya maksudnya. benar. Itu gimana menurutmu itu? Menurutku ya sebenarnya ya aneh juga sih soalnya nanti yang apa istilahnya yang ngeliatin itu aneh enggak itu dari segmentasi pasarnya dia. Misalnya orang yang tahu skate kan bakal tahu juga nih. Oh ini brand yang bener-bener di line-nya skate atau ini brand yang cuma nebeng pakai nama skate. Pasti kan orang udah tahu nih yang bener-bener main skate loh orangnya. Makanya kan pasti istilahnya kayak tapi kalau sekarang kan udah ada ini nih. Itu bisa istilahnya yang orang tahu skate, yang orang jago skate. Ya. Istilahnya bisa ya oke, aku sponsor kamu nih, brandnya kayak gini. Wah nggak mau nih karena Ya. mungkin nggak sesuai line-nya di skate. Cuman kan ada uangnya, realistis mungkin lah. Iya memang. Ya mungkin ya udah nggak masalah, yang penting ada duit. Ya mungkin kayak Jadi gitu sah-sah sih aja. Om. Jadi ya sah-sah aja ya maksudnya. Cuman gitu. kan nanti Karena tinggal kan kayaknya kalau yang skater owner kan nggak ada uangnya kan itu kan, nggak ada uangnya itu kan. Itu kayaknya. ya soalnya skate terus Om, jarang nyari uang Om. Oh iya. Uangnya benar, dikit. Benar. Kalau yang kerja terus skate-nya dikit kan uangnya banyak tuh. Jadi sekarang pesan-pesan buat skater owner, jadi apa? Cari uang terus, gak usah skate gitu kan ya, bener kan ya? Oke. Ya, kamu ada yang mau dikasih pesan-pesan ya nih, maksudnya? Karena kan memang banyak tuh DM yang masuk tuh Krista, karena memang
Arto sendiri kan dari Jogja sendiri, Iya. kamu kan juga sini, teman-temanmu yang lama itu kan banyak sekali. Maksudnya dengan usia kamu ini gimana untuk terus, kamu kan juga sekarang tambah jago kayaknya di main di atas gitu loh. Hai. Ya nggak jago sih Om, cuman Gimana nggak jago, orang tepuk tangan landing banyak. karena intensitas mainnya udah mulai sering. Tiap Sabtu atau tiap Minggu pasti sering main. Jadi kan istilahnya badannya udah mulai adaptasi lagi bisa main. Ya bisa ngulik trik lama tuh udah seneng banget lah. Terus ada pesan-pesan nggak, maksud teman-teman di luar yang tadinya skate-nya ini jago, dapat sponsor, terus dia tidak ada kans untuk hidup dari skate gitu kan, terus dia kerja di tempat lain, tapi dia pingin skate terus, pingin eksis terus, pingin nge-soul terus. Nah itu gimana itu maksudnya kamu? Kalau dari pesan dari aku. Nah, ini pesan ya. Camkan. Dari kita main skate nih banyak yang bisa diambil hikmahnya. Contohnya gini, kalau aku pribadi untuk personal sendiri ya, dari kita main skateboard itu banyak mengajari gimana caraku hidup, gimana caraku nyari kerja dan lain sebagainya. Soalnya kenapa? Contohnya yang pertama gini, kita main skate nih, kita berangkat main skate, kita udah tahu skate tuh resikonya banyak, entah nanti ankle, lecet, patah tulang dan sebagainya. Cuman kan kenapa kita masih ngelakuin? Karena kita seneng kan. Nah karena kita seneng itu kita istilahnya kita punya konsekuensi. Kita nerima apa konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Istilahnya kalau kita main skate, kita cedera, ya udah itu rewardnya. Kalau kita dapat trik seneng, itu juga rewardnya. Jadi istilahnya jangan ngeluh lah istilahnya. Kalau Buang-buang waktu nggak sih skate sih? Ayo, buang-buang waktu nggak sih? kalau dulu karena aku terlalu yang tiap hari itu skate tuh kayak mandi. Kalau nggak skate kayak nggak mandi lah istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya masa-masa aku SMA sama kuliah mungkin lebih banyak skate, jarang aku bergaul, mungkin nongkrong sama teman-teman, pacaran, istilahnya kayak gitu-gitu jarang. Jadi istilahnya kalau dilihat dari ke anak mudaan mungkin buang waktu sih. Kamu buang-buang waktu anak mudamu untuk satu kegiatan ini. Cuman kalau dilihat dari sisi positifnya skate, ya untung aku main skate, untung aku nggak ikut pergaulan, mungkin nanti bisa ada narkoba dan lain sebagainya. Itu sih, jadi banyak plus minusnya. Ngomong narkoba, banyak teman-teman yang kena narkoba. Nggak ada, semuanya baik. Oh, alhamdulillah. Semuanya halal. Jadi sebenarnya teman-teman yang kena narkoba itu diselamatkan oleh narkoba atau diselamatkan oleh skate? Kebanyakan. Atau narkoba dulu terus diselamatkan oleh skate ini? Sebenarnya banyak diselamatkan oleh skate, tapi tergantung dari personalnya. Kalau dia emang niatnya aku main skate karena aku pengen, ya istilah aku pengen main skate, jago, sehat dan lain sebagainya, ya udah, dia mungkin dia ada sedikit, cuman tetap nggak terlalu jauh. Cuman kan kalau banyak juga kalau zaman dulu kan teman-teman yang ikut nongkrongnya aja, nah itu kan istilahnya pasti wah teman-temannya ikut ini akhirnya ke bawah terlalu jauh. Seperti itu sih Om. Jadi Krista ini salah satu yang skater yang nggak pernah minum, nggak pernah gitu, jadi lempeng, hidupnya lempeng, skate ngaji terus ya kan ya, ngaji gitu kan, Ngaji. masa biji gitu kan. Nah, kan maksudnya apa? Ya jadi apa? Terus ke depannya kamu ngapain nih dengan tadi yang si Benang Studio? Apakah masih ada pingin menerus membesarkan bengkel benang tadi, atau ada pingin bikin sesuatu yang baru lagi? Karena kan kamu ini kan banyak teman-teman kita itu kan banyak, wah Krista main lagi ya, wah masih jago. Maksudnya kenapa nggak bikin part gitu loh, maksudnya kenapa nggak datang? Kamu kan juga jarang kan sekarang, kompetisi kan juga jarang. Malah nggak pernah. Mungkin udah nggak diterima Om. Wah kamu nggak terima. Maksimal usia berapa? Oh, gitu. Nah itu gimana itu tadi? Kalau untuk kedepannya mungkin pengen istilahnya kalau dari aku sendiri, aku pengen ngembangin usaha aku, pengen melakukan pekerjaan yang itu aku bisa menikmati, aku bisa seneng. Jadi aku nggak nyanyain umurku untuk melakukan pekerjaan yang nggak aku sukai. Seperti itu sih, istilahnya kayak pekerjaan yang template lah. Template cuman datang seperti itu terus. Jadi pengen istilahnya aku lebih seneng pekerjaan yang itu menghasilkan sesuatu atau istilahnya berkarya lah. Aku bikin sesuatu kayak bikin tas, nanti bikin kerajinan kayu atau apa, seperti itu sih.
Oke. Nah, pesan yang tadi nih dari skate, Oke, apa? balik lagi Om tadi. Jadi kalau dari skate nih misalnya tadi konsekuensi kita main skate jatuh itu, nah istilah itu bisa diaplikasikan ke duniamu setelah nanti kamu sekolah atau kuliah itu kerja. Jadi istilahnya kalau kamu memutuskan istilahnya kamu jadi pengusaha, ya udah nanti kan bakal jadi pengusaha kan nggak gampang nih Om. Banyak nanti rugi dan lain sebagainya. Istilahnya kayak kamu mutusin aku main skate cedera ya itu diterima. Istilah kalau kamu kerja, kamu ada kesulitan, ya udah itu diterima. Istilahnya kayak kamu harus jangan ngeluh lah, istilahnya berjuang terus. Kalau dari skate link untuk kerjaan itu sering didapat gak sih? Sering banyak karena kita ya mungkin tapi lingkupnya cuma di masih yang sama sih, masih di dunia skate. Cuman kan emang kalau kita hobinya kita skate, ya kita pengennya kan nggak jauh dari itu juga kan sebenarnya. Oke. Ya link banyak, mungkin nanti kalau misalnya yang suka clothing mungkin nanti akan banyak link juga kan, di sini kan banyak yang bisnis nih, punya brand clothing, sepatu dan lain sebagainya. Dari situ kan kita tahu banyak kayak channel-channel kita bikin usaha atau belanja seperti itu sih. Pasti Oke. akan banyak jalannya. Oke, Tak. Terima kasih, waktunya sudah melebihi dari batas. Daripada nanti Taman Kuliner akan segera ditutup. Oke, teman-teman. Terima kasih ya. Kalau untuk yang kedepannya, kalau mau wawancara siapa, ngobrol-ngobrol bareng sama siapa, tinggal ditulis aja. Jangan lupa tombol like-nya di subscribe. Oke. Sampai jumpa lagi. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya kata-kata yang tadi ya. Oke, thank you. Terima kasih Tak ya. Sama-sama Om.